Halo, saya Miller dan selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membuat simple video player dengan menggunakan script atau class video player yang tersedia pada Unity, yang dimana dapat menampilkan video klip berupa MP4 atau file maupun link URL atau web pada UI ataupun objek 3D pada game. Kita juga dapat menekan tombol play ataupun pause, next dan previous pada ya seperti layaknya video player pada umumnya sih. So, let's get into it. Di sini saya telah membuka project baru dengan Unity 2019.4.15 dan saya telah membuat scene baru yang bernama Video Player Scene, serta di dalam folder List Resources saya sudah mengumpulkan berbagai macam video yang dimana lagu dengan format MP4 ataupun file. Intinya file. Lalu kita dapat membuat video player dengan cara klik kanan, lalu video dan video player. Dan di sini ada beberapa properties dalam video player. Di antaranya yang paling sering digunakan itu video source, video clip, play on awake, dan target texture. Di mana source ini ada sebagai pilihan antara kita ingin menggunakan video clip ataupun URL. Video clip itu sebagai slot untuk menaruh file atau link URL kita. Play on awake di mana dapat memutar video secara otomatis jika toggle-nya atau di checklist, dan target texture yang digunakan untuk mentargetkan suatu tekstur pada UI ataupun game object. Sekarang kita coba untuk memasukkan video klip yang sudah kita tentukan ke dalam video klip pada video player ini. Kita tinggal drag saja. Dan saat kita tekan play, kita bisa lihat di sini bahwa video atau gambar animasi ataupun view daripada video kita tidaklah terlihat, hanyalah suara saja yang dapat kita dengar pada scene ini. Itu karena kita tidak menentukan objek mana yang dapat kita gunakan sebagai layar kita. Example, kita buat 3D cube, lalu di dalam inspector kita add component dan kita cari video, kita klik video player, kita masukkan di sini video clip, zoom dulu ke cube-nya, kita drag saja video clip kita ke dalam video clip pada video player di dalam game object cube kita, maka akan otomatis muncul rendernya, yaitu adalah cube mesh render. Dan ketika kita play, dan pada scene kita bisa lihat bahwa dalam kasus ini kedua-duanya muncul view dari gambar objek video kita atau video klip kita, dan suaranya muncul, namun dalam kasus ini terbalik. View daripada video kita terbalik. Kita bisa stop. Kita dapat menampilkan video, namun bukan seperti itu yang kita inginkan. Yang kita mau di sini adalah menampilkan video player tersebut pada UI, dan kita dapat melakukannya dengan membuat render texture dalam folder resources yang bisa kita beri nama video output ataupun video texture. Di sini saya sudah membuatnya dengan cara klik kanan, lalu create, dan kita cari render texture. Saat kita klik render texture, maka akan muncul seperti ini propertiesnya. Dimension kita biarkan, size-nya kita inginkan untuk fit ataupun stretch sesuai dengan layar HP kita ataupun layar gadget kita. Saya di sini sudah menentukan size-nya 1920 kali 1080. Dan kita tidak perlu mengubah yang lainnya. Kita hapus saja cube sekarang. Lalu kita buat game object yang bernama Game Manager, yang nantinya akan berisi script Video Manager. Jangan lupa transformasinya kita reset. Video player juga transformnya kita reset. Kita drag ke atas. Setelah itu kita bisa buat UI sebagai output dari video kita dengan raw image, yang dimana kita dapat gunakan hanya untuk background ataupun gambar yang dapat bergerak seperti GIF ataupun video. Dan ketika kita klik raw image ini, maka Unity akan otomatis men-generate canvas dan event system yang merupakan satu kesatuan daripada UI. Kita bisa klik 2 kali pada canvas dan kita ubah menjadi toggle ini menjadi 2 dimensi. Lalu kita pergi ke raw image dan kita klik
kotak ini dan kalian ketik di keyboard kalian Ctrl Shift Alt. Lalu kita ingin stretch atas dan stretch bawah kanan kiri seperti ini, pojok kanan bawah, maka akan dengan otomatis raw image ini akan menyesuaikan diri dengan kanvas kita. Dan kita ingin supaya kanvas kita ini disesuaikan juga dengan atau menyesuaikan dirinya atau besarnya atau luasnya sesuai dengan main kamera ataupun view daripada gadget kita. Makanya kita ke kanvas, lalu di dalam kanvas ini kita bisa lihat render mode-nya dan kita ubah menjadi screen space kamera. Dan di sini kita butuhkan render kamera. Kita tinggal drag saja main kamera ke dalamnya. Pada video player, target texture kita bisa masukkan video output ke dalamnya. Video output ataupun texture renderer ke dalamnya. Dan di dalam raw image juga kita bisa masukkan tekstur ini. Kelihatannya ini adalah transparan, namun jangan khawatir. Seperti inilah video kita nanti. Saat kita play nanti, maka akan otomatis memplay video klip kita. Kita bisa save dan ketika kita play, bisa kita lihat di sini bahwa video yang kita masukkan tadi, video klipnya akan dengan mudah ataupun dengan cepat tampil daripada scene ataupun layar HP kita ataupun gadget kita. Jadi suara dan gambar muncul. Maka kita bisa stop, lalu kita buat button untuk pause ataupun play, next video dan previous video seperti halnya video player pada umumnya. Di sini saya sudah membuat UI-nya yang bernama panel. Saya tinggal drag saja dan di dalam panel ini kita dapat lihat ada pause button, next button dan previous button. Kita bisa drag ini ke atas, menyesuaikan. Encore juga bisa disesuaikan sesuai selera. Satu panel dan 3 button. Satu panel ini untuk background. Lalu kita bisa membuat C# script baru yang bernama Video Player Manager. Kita ke script dan di sini saya sudah membuat Video Player Manager dan kita buka script tersebut dengan klik 2 kali dan kita bisa lihat di sini bahwa Microsoft Visual Studio membuka script C# kita. Kita tidak memerlukan, untuk sementara ini tidak memerlukan start ataupun update. Jadi kita hapus saja. Dan jangan lupa kita harus menggunakan using Unity Engine Video dan using Unity Engine.UI, di mana ini memanggil library daripada UI dalam Unity Engine dan ini memanggil video ataupun kelas video dalam Unity Engine. Lalu kita dapat menambahkan variabel public array daripada video clip untuk menaruh kumpulan video kita yang 55 ya tadi, dan video player untuk menaruh game object ataupun video player kita. Sekarang kita butuhkan variabel private daripada video ID sebagai indeks daripada video clips kita nantinya dengan integer. Jangan lupa juga memberikan serialize field untuk menampilkan ataupun mengubah isi daripada variable private. Sekarang kita butuhkan adalah variabel untuk memasukkan teks dari button, play ataupun pause, serta variabel private boolean dari isPlay yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah video sedang berputar ataupun tidak. Sekarang kita butuhkan atau memberikan fungsi awake yang di dalamnya kita dapat berikan script mengubah tulisan dari button play menjadi string play pada awal saat game dijalankan, serta memilih video clip pada video player berdasarkan ID di dalam array video clip, di mana defaultnya adalah indeks ke 0. Di sini kita lupa kasih, kita berikan indeksnya 0. Lalu kita perlu public fungsi yang bernama pause video. Di dalamnya bisa kita tambahkan isPlay sama dengan not isPlay ataupun tanda seru isPlay, di mana setiap kali kita menekan tombol play ataupun pause,
maka isi dari isPlay akan berubah dengan otomatis. Bool isPlay hanya dapat diisi dengan true ataupun false karena boolean. Nah, di sini kita bisa lihat isPlay sama dengan tanda seru isPlay, di mana tanda seru ini merupakan operator yang berarti berlawanan ataupun tidak sama dengan isi daripada isPlay. Setelah itu di bawah ini kita dapat menambahkan if conditional, di mana jika isPlay sama dengan true, maka video player akan play atau memulai memutar video serta mengubah text button menjadi pause dan sebaliknya. Kita sekarang bisa save. Kita cek dulu adakah error atau enggak. Kata tidak ada, kita bisa save dan kita kembali ke Unity. Oke, sekarang kita bisa ke Game Manager dan kita drag saja video player manager kita. Di sini kita drag semua video yang kita punya di dalam asset Unity ke dalam sini. Kalau kalian melihat video saya yang sebelumnya, ada cara otomatisnya, namun saya ingin menggunakan cara yang manual karena size tape ataupun video yang kita punya ini hanya 5. Lalu kita masukkan button text-nya dan video player ke dalam sini. Kita save, kita ke button pause and play button. Di dalam on click ini, kalau misalnya kalian belum ada slot tambahan, kalian tinggal add ini, add to list. Kita tinggal drag saja game manager ke dalam objek ini dan functionnya kita bisa cari dalam video player manager, pause and play video. Kita save, kita play. Jika kita klik play dan pause, maka di sini bisa terlihat bahwa video dapat kita hentikan dan kita mainkan kembali dengan menggunakan button ini. Sebelumnya, agar kalian tidak otomatis play, tadi kan otomatis play, kalian bisa ke video player dan kalian disable play on awake. Kita bisa kembali lagi kepada script kita dan kita menambahkan 2 function lagi untuk button next dan button previous. Jangan lupa selalu publik karena kita mau Unity agar dapat mendeteksinya pada button trigger on click. Lalu di dalam fungsi ini, fungsi next video, kita bisa jadikan ini feed ID plus. Sedangkan di dalam previous video, kita bisa jadikan atau bisa tambahkan feed ID minus. Lalu di fungsi next video ini, kita tambahkan, kita ingin jika video ID itu melebihi batas dari panjang array video clip kita, maka video ID akan sama dengan 0. Seperti ini, jika video ID lebih besar daripada video clips atau length daripada video clips, maka kita eksekusi video ID sama dengan 0. Kita kembalikan. Dan di bawah sini kita tambahkan, jika video ID itu lebih kecil daripada 0, maka video ID akan sama dengan video clips atau panjang daripada array video clips dikurangin 1. Di sini kita memberikan -1 karena jika kita kembali lagi ke Unity dan kita kembali ke Game Manager, kita bisa lihat di sini length ataupun panjang daripada array kita adalah 5, namun elemennya ataupun indeksnya hanya dari 0 sampai dengan 4. Berarti kita bisa buat scriptnya menjadi video clip.length -1 supaya menghindari error out of range. Dan setelah itu pada kedua fungsi ini kita tentukan video klip yang sesuai dengan video ID dan kita mainkan video tersebut. Dan kita tinggal copy paste saja ini ke bawah tanpa kita ubah. Kita cari apakah ada error di sini. Ternyata tidak. Kita pastikan bahwa jika video ID kurang daripada 0 berarti minus ataupun bilangan negatif, maka ID akan kembali lagi ke elemen keempat atau ke indeks keempat daripada video clips kita. Kita bisa save dan kita kembali ke Unity. Oke, dan sama seperti button pause and play button ini, kita pada on click di
di dalam next dan previous button kita lakukan hal yang sama, namun kita cari fungsi pada next button, kita dapat cari next video, dan pada previous button kita dapat mencari previous video. Fungsi di dalam video player manager kita bisa save, dan ketika kita play kita bisa menggunakan button play dan pause, serta dapat memanggil video pada previous video seperti ini, ataupun next video. Oh, di sini ada error sedikit. Di sini kita terdapat kesalahan sedikit, kesalahan algorithm error. Seharusnya kita lebih besar sama dengan video clip length. Jadi video ID bisa kita jadikan 0 pada fungsi next video. Lalu kita kembali lagi ke Unity, maka semuanya akan kembali seperti semula. Oh ya, ada tambahan sedikit. Ini kita ubah isplay-nya menjadi true, dan yang di bawahnya itu juga true. Save dan kita kembali lagi ke Unity. Oke, karena kita sudah memasukkan semuanya, kita bisa memperbesar video ini dengan cara di dalam tampilan dari gamenya kita bisa tekan maximize on play. Ketika kita play, jadi ya layarnya dapat membesar atau diperbesar menjadi maksimal. Kita klik play dan bisa kita lihat kita dapat dengan mudah untuk memulai video, memberhentikan sementara video, mengklik next video ataupun meloncat ke next video, lalu bisa ke previous one tanpa ada kesalahan. Kita bisa lihat di sini ketika kita sudah ke video clips array kelima, yang berarti tidak ada, maka kita akan meloncat kembali ke yang pertama ataupun indeks nomor 0, indeks yang ke 0. And that's pretty much it. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi dari video kita kali ini, kalian dapat menaruhnya pada kolom komentar di bawah ini. Untuk Unity documentation ataupun documentation yang berhubungan dengan materi kita kali ini, saya telah taruh linknya pada deskripsi. And then, I'll see you at the next video. Good luck, stay healthy, and have fun.